Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Marilah kami hantarkan untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga sampai saat ini kita sekalian masih bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Aktivitas-aktivitas kita yang berupa kata-kata, tindakan, dan lain sebagainya diharapkan, dituntut harus bermuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang keberadaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, berbakti, kumawula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja menurut petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dicontohkan oleh tangan panjang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kita sekalian di bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan wujud Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengupgrade diri, meningkatkan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul-betul insan kamil. Di antaranya di bulan Ramadan ini kita sekalian dituntut untuk banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa dan kesalahannya. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang menegakkan bulan Ramadan dengan dasar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Masya Allah, sungguh luar biasa. Oleh karena itulah, marilah kita memperbanyak amalan-amalan di bulan Ramadan ini, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Tidak perlu membeda-bedakan, asal itu tuntunan kebenaran kita sikapi sami'na wa ata'na. Jamaah rahimakumullah, kita tahu yang namanya dosa, yang namanya salah, yang namanya keliru itu membingungkan pikiran. Kalau seseorang salah, seseorang dosa, akan tidak enak hidupnya. Nabi Adam alaihissalam pernah salah, pernah keliru,
ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar, kemudian matur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba sudah mendolimi diri kami, melanggar aturan-aturan paduka. Oleh karena itulah, ampunilah dosa-dosa kami. Kalau tidak diampuni, niscaya kami akan rugi. Masya Allah. Lebih-lebih kita sebagai manusia biasa, potensi untuk berbuat salah, berbuat keliru, sehingga berdosa. Kalau kita bicara masalah dosa, pikiran kita lantas teringat akan seorang legendaris sastrawan yang luar biasa, Abu Nuwas bin Hakam al-Hinni dari Daulah Bani Abbasiyah Baghdad, yang mana pengakuan dosanya tersusun dalam sebuah syair. Terlebih dahulu, mari kita kenang siapa beliau itu. Beliau adalah penyair yang pandai bermain kata, sehingga diangkat oleh Daulah Bani Abbas, Harun ar-Rasyid menjadi penyair kerajaan. Tetapi ternyata dalam perjalanannya tersandung sesuatu hal yang tidak mengenakkan di telinga, di mata, di perasaan raja. Kemudian beliau terseret harus masuk jeruji besi. Di dalam penjara, tiba-tiba petunjuk Allah Subhanahu wa taala datang, sadar bahwa betul-betul beliau salah, beliau dosa, beliau keliru karena terlalu banyak minum minuman keras dan lain sebagainya. Maka renungannya digoreskan dengan tinta, jadilah suatu syair. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Dzunubi mislu a'zadir rimali wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifahtimali. Ilahi abdukal asi ataka muqiram bizunubi wa qad da'aka wa in taghfir fa anta lidzaka ahlun wa in tatrud faman narju siwaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada pantas hamba masuk surga, namun hamba tidak kuat kalau hamba harus masuk ke neraka. Oleh karena itulah hamba mohon ampun kepada Paduka. Kalau seandainya Paduka memaafkan, memang Padukalah yang berhak untuk memaafkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dosa-dosaku banyak sekali, sebanyak bilangannya pasir di lautan. Sedangkan umurku berkurang setiap hari. Ternyata dosa-dosaku semakin menumpuk, bertambah, bahkan berlipat ganda. Oleh karena itulah, bagaimana hamba harus memikirnya. Maka hambamu yang banyak
dosa, banyak maksiat, datang kepadamu untuk mohon ampun. Kalaupun Paduka memaafkan, itu memang menjadi hak Paduka. Tetapi kalau Paduka menolak, kepada siapa hamba harus mohon ampun. Hadirin jamaah rahimakumullah, itulah legendaris Abu Nuwas, menyadari akan dosa dan kesalahannya. Oleh karena itulah mari kita ikuti jejak beliau. Kita memposisikan diri di posisi bahwa sebagai hamba yang lemah, selalu dosa, salah, keliru, dan banyak berbuat maksiat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata kasih sayang kepada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua hamba keturunan Adam ini selalu condong untuk berbuat dosa. Namun sebaik-baik orang yang banyak berbuat dosa, yang mau mengakui dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga harapan kita sampai akhir nanti, entah kapan kita belum tahu, karena ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok, dan dengan cara apa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjemput kita. Kemudian ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimbau, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah ke haribaan Tuhanmu dengan posisi ridho dan diridhoi. Dan selanjutnya silahkan mengelompok ke kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku, insya Allah. Allahumma amin. Sekian dan demikian apa yang bisa kami suguhkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kepada kita menuju Shiratal Mustaqim, insya Allah. Allahumma amin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.